Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Amma ba'du. Sahabat Guspin di mana saja berada, marilah kita panjatkan puji syukur atas segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Utamanya adalah nikmat Islam, kesehatan, kekuatan dan kesempatan. Tak lupa salam dan salawat semoga tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah melaksanakan ajarannya. Amin amin ya robbal alamin. Sahabat Guspin di mana saja berada, kultum kali ini yang bertema mahar menurut agama Islam. Sahabat Guspin di mana saja berada, mahar dalam Islam masuk kategori pemberian wajib dari pihak laki-laki kepada calon mempelai wanita yang akan dinikahinya. Mahar adalah pemberian wajib laki-laki yang jika tidak dipenuhi menjadi dosa baginya. Islam mengajarkan bahwa sebaik-baiknya mahar adalah yang tidak memberatkan atau ringan. Dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya perkawinan yang besar barokahnya adalah yang paling mudah maharnya. Dan sabdanya pula bahwa perempuan yang baik hati adalah yang murah maharnya, memudahkan dalam urusan perkawinannya serta baik akhlaknya. Sedangkan perempuan yang celaka yaitu yang mahal maharnya, sulit perkawinannya dan buruk akhlaknya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Sahabat Guspin di mana saja berada, mahar adalah pemberian dalam bentuk materi, uang, perhiasan, dan harta, atau segala yang bisa mendatangkan manfaat bagi wanita seperti ilmu. Di Indonesia, aturannya mengenai pemberian mahar diberikan dalam bentuk tunai. Meski begitu, penangguhan mahar boleh dilakukan asal wanita menyetujuinya. Pemberian mahar terutang tidak menguras sah perkawinan, dan jika belum diberikan menjadi utang laki-laki kepada wanita yang dinikahinya. Mahar adalah mas kawin yang wajib diberikan oleh pihak laki-laki kepada wanita yang akan dinikahinya. Dalam Kamus Bahasa Indonesia menjelaskan mahar adalah pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah. Ini memiliki arti bahwa mahar adalah hak istri. Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 4, yang artinya, berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah, ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap, lagi baik akibatnya. Sahabat Guspin di mana saja berada, sifat pemberian mahar kepada wanita adalah wajib. Meski begitu, apakah mahar adalah rukun nikah? Dalam buku fikih mahar oleh Isnan Ansori menjelaskan ada 3 unsur-unsur dalam sebuah pernikahan yang penting diketahui. Unsur pertama, rukun nikah yang meliputi kedua mempelai, ijab kabul, wali wanita, dan 2 saksi. Rukun kedua, wajib nikah yang berupa mahar. Rukun ketiga,
sunnah nikah seperti mengadakan walimah dan hal-hal yang bisa menyempurnakan pernikahan. Sahabat Guspin di mana saja berada, mahar adalah bukan rukun nikah, tetapi mahar masuk kategori wajib nikah. Itu artinya jika mahar tidak diberikan kepada wanita, maka laki-laki yang menikahinya pasti akan mendapatkan dosa. Tujuan mahar adalah sebagai tanda kerelaan istri menyerahkan keperawanannya atau rela untuk digauli. Ini yang menjadikan mahar adalah harga diri wanita. Tujuan mahar ini dijelaskan dalam hadis riwayat Tirmizi bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika dia telah digauli, dia berhak mendapatkan mahar, sebab suami telah menghalalkan kemaluannya. Sahabat Guspin di mana saja berada, mahar tidak hanya sebagai tanda atau simbol kerelaan istri. Dalam buku berjudul Mahar Servis dalam Pernikahan Islam oleh Muhammad Karim, tujuan mahar adalah ada sebagai pembeda pernikahan umat muslim dengan kaum jahiliyah. Selain itu, tujuan mahar adalah simbol cinta kasih, tanggung jawab, dan tolak ikat bagi suami, tidak mudah menjatuhkan talak. Sahabat Guspin di mana saja berada, mahar adalah pemberian wajib dari pihak laki-laki kepada wanita berupa harta materi atau segala sesuatu yang bisa memberikan manfaat bagi wanita khususnya. Apakah benar sebaik-baiknya mahar adalah yang tidak memberatkan? Dari Universitas Islam Indonesia, dalam kajian pranikah, Ustadz Rosid Abu Rosida menjelaskan bahwa seorang wanita dibebaskan menentukan apa bentuk dan berapa besar mahar yang diinginkannya. Meski begitu, Islam menyarankan agar ia meringankan atau mempermudah mahar tersebut, sebagaimana ungkapan bahwa sebaik-baiknya mahar adalah yang tidak memberatkan atau meringankan diberikan. Ini karena banyak laki-laki yang gagal menikahi wanita pilihannya sebab beratnya mahar yang ditentukan. Dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya perkawinan yang besar barokahnya adalah yang paling mudah maharnya, dan sabdanya pula bahwa perempuan yang baik hati adalah yang murah maharnya, memudahkan dalam urusan perkawinannya serta baik akhlaknya. Sedangkan perempuan yang celaka yaitu mahar-maharnya, sulit perkawinannya dan buruk akhlaknya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ada 3 bentuk mahar yang perlu diketahui. Ustadz Rosid menjelaskan ketiga bentuk mahar tersebut. Pertama, berupa mahar materi kendaraan, perhiasan, rumah, uang, dan sebagainya. Yang kedua, mahar yang dapat diambil manfaatnya berupa jasa seperti kisah Nabi Musa yang menikahi istrinya dengan mahar bekerja selama 8 tahun bersama sang mertua. Sedangkan yang ketiga, mahar yang manfaatnya kembali kepada istri dapat berupa pembebasan dari perbudakan, keislaman istri, maupun mengajarkan Al-Quran. Ini berarti uang mahar adalah sah, tetapi tidak diwajibkan dan bisa diganti dengan yang lebih ringan jika mempelai laki-laki merasa keberatan. Islam tidak mengatur secara pasti jumlah mahar yang harus diberikan pihak laki-laki kepada wanita. Jumlah mahar tidak diatur, tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 33 diatur bahwa pemberian mahar adalah dilakukan secara tunai, diberikan maka itu sah menjadi hak wanita.
Pada ayat 2 dijelaskan apabila calon mempelai wanita menyetujui penangguhan, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria. Sahabat Guspin di mana saja berada, penyebutan mahar dan jumlah serta bentuknya termasuk di dalamnya tunai atau bukan diucapkan pada saat akad nikah, yaitu pada saat ijab oleh wali mempelai wanita dalam konfirmasi dengan jawaban kabul oleh mempelai laki-laki. Oleh karena sifat mahar adalah bukan rukun nikah, maka kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah atau ijab kabul tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar terutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan. Sahabat Guspin di mana saja berada, demikianlah tentang mahar menurut Islam. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.